Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Therapeutic Home Care bersama saya Bara. Oke, sebelumnya Bara masih ingin mengucapkan selamat bergabung dulu ya kepada Ibu Naning Lestari dan Bapak Roni Fitriadi ya. Selamat bergabung di channel Therapeutic Home Care ya. Nanti juga kalau teman-teman masih ada yang ingin bergabung di channel Bara di channel Therapeutic Home Care ini untuk mendapatkan perhatian-perhatian yang lebih khusus dari Bara ya, bisa langsung diklik gabungnya ya, lihat bisa dipilih mana saja ya, jangan dipaksakan jika tidak bisa ya. Bara bisa lebih fokus dan lebih memusatkan perhatian kepada lebih ke anggota. Bukan berarti Bara juga nggak perhatiin karya yang lain ya, masih tetap harus memberi latihan-latihan yang ini, cuman hanya lebih saja seperti itu ya, mungkin dari live streaming, kemudian dari video-video khususnya. Oke, nah sekarang kali ini Bara ingin mengangkat satu komentar. Ini bagus banget nih, komentar dari Ibu Rita Sarah ya. Dia mengatakan, "Bang, bagaimana kalau tangan kita belum bisa mengangkat dan membuka dan menutup?" Gitu carinya nih mungkin ya, maksudnya ya. Saya masih dibantu dengan tangan yang sehat. Oke. Nah, di sini saya menangkapnya bahwa Bu Rita sangat kesulitan untuk mengangkat tangannya gitu ya. Nah, bagaimana sih latihannya kan gitu ya? Apa saja sih latihan-latihan yang saya perlukan gitu ya, sehingga Bu Rita Sarah nanti bisa melihat video yang mana yang cocok buat saya kan gitu ya. Nah, di sini Bara ingin mengangkat tentang apa saja tentang mengangkat tangan. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Bara, di channel saya Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Oke, mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu adalah fungsi dari bahu. Ya, Bara pernah mengulas ya satu video, di video Bara ya, ada beberapa juga kalau nggak salah. Itu Bara mengatakan bahwa bahu itu fungsinya adalah untuk mengangkat. Ya, mengangkat, mengarahkan lengan ke arahnya kemana gitu. Ya, lalu yang kedua, siku fungsinya adalah untuk meraih karena dia memanjang ya, sama memutar gitu ya. Lalu yang ketiga, fungsi dari wrist sama jari itu adalah menggapai, mengambil gitu ya, menggenggam ya. Kemudian dia menempatkan satu benda gitu ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke bahu. Ya, bahu ini kompleks, sangat kompleks itu adalah bahu. Bahu itu dibuat terbentuk oleh beberapa tulang gitu, sehingga dia melibatkan banyak sekali otot di bahu itu ya, banyak sekali otot gitu. Dimulai dari di sini ada clavicular ya, kemudian ada shoulder blade itu scapula ya. Kayak ada tameng di sini, shoulder ya, makanya dia adanya di shoulder dan dia ada tameng untuk shoulder blade di belakang sini, scapula, kemudian clavicula ya kan, dan juga dibentuk oleh humerus, tulang lengan gitu ya. Nah, di sini dia banyak sekali otot-ototnya karena dia merupakan sendi soket gitu ya, sendi ball soket, jadi sendi putar gitu ya.
ya, sendi berputar, dia bisa arahnya kemana saja. Ini makanya dia melibatkan banyak sekali otot gitu ya. Kalau dilihat gerakan-gerakan fisiologisnya apa saja gitu ya, gerakan fisiologisnya banyak gitu. Dia ada fleksi mengangkat, ada ekstensi ke bawah, ada abduksi keluar, adduksi merapat, ada lagi internal rotasi, ada lagi internal rotasi, ada lagi eksternal rotasi gitu. Nah ini ototnya banyak sekali gitu loh yang menyangga gitu loh. Makanya bahu itu banyak sekali yang harus dilakukan gitu ya untuk bahu gitu loh. So sekarang kesulitannya kalau dibilang saya belum bisa mengangkat, ini ada dua masalah. Masalahnya itu adalah yang pertama itu adalah kelemahan. Dia memang benar-benar masih lemah gitu loh ya, fasenya masih fleksit gitu ya, biasanya fasenya masih fleksit. Nah yang kedua di fase spastik gitu, kaku gitu loh, karena ototnya ini di sini banyak sekali yang menggerakkan gitu loh. Sebenarnya bukan yang nggak bisa ngangkat gitu ya, tapi karena spastisitas sehingga yang tadinya seharusnya tidak kerja dia bekerja gitu ya, sehingga terhambat ya. Coba deh teman-teman sahabat terapeutik home care di sana ya merasakan, coba angkat tangannya. Ya, bagaimana gerakan yang angkat tangannya? Ada yang mengangkat tangan bisa tapi cuma sikunya aja. Ya, sikunya doang yang ngangkat, ininya enggak. Nah, kekurangannya di mana? Kan gitu. Ya, kan gitu. Nah, lalu ada juga yang ngangkat tangan dia bahunya malah yang ngangkat. Ya, malah ininya yang ini. Wah, ini kunciannya banyak gitu, spastisitasnya banyak gitu ya. Ada yang ngangkat tangan tapi sifatnya dia nggak bener gitu ya, dia cuma sini tapi nengkok, dia nggak bisa lurus gitu ya. Itu banyak sekali gitu. Nah ini kendalanya di mana? Di spastisitas gitu gitu loh. Makanya Bara pernah bilang kita tidak bisa melakukan melakukan latihan sebelum spastisitasnya hilang gitu ya. Makanya ada juga yang Bara katakan bahwa yang menghalangi gerak itu salah satunya adalah spastisitas, selain nyeri gitu. So bagaimana Bang cara melakukannya? Yaitu adalah bagaimana kita melakukan spastisitasnya hilang di bahu. Dan ini sangat berpengaruh sekali loh kepada siku dan pergelangan tangan dan jari. Karena di sini ada namanya grup otot gitu loh. Kalau grup ototnya ini misalnya di sini levator scapulae-nya naik ya, ini akan mengundang bicepnya nekuk gitu. Ya. Kemudian internal rotasi, ininya abduksi gitu. Ya. Kemudian dia mencengkram ya. Ini sangat mengundang sekali gitu. Makanya kenapa kalau misalnya ininya udah lemes, ininya udah lemes, tiba-tiba bahunya belum lemes gitu ya. Masih kaku gitu ya. Pas dia ngangkat jadi jarinya nyengkram ya. Pas ngangkat jarinya nyengkram ya. Ada lagi misalnya ininya sudah lemas gitu, sikunya sudah belum lemas gitu, masih nekuk, ininya udah lemas, tiba-tiba dia ngangkat tangan gini, jarinya nyengkram ya, karena masih ada spastisitas gitu. Nah jadi spastisitasnya harus dihilangkan gitu ya gitu. So bagaimana cara menghilangkan spastisitas di bahu gitu ya. Nah kita lanjutkan ke bagaimana cara menghilangkan spastisitas di bahu. Cara yang paling ampuh untuk menghilangkan spastisitas, mengurangi spastisitas atau kekakuan pada bahu, nggak cuma pada bahu sih keseluruhannya ya, itu adalah koreksi postur gitu. So koreksi posturnya seperti apa? Terutama dari shoulder blade gitu. Shoulder blade ini penting banget. So yang pertama dilakukan adalah koreksi postur gitu. Koreksi postur bagaimana? Lihat di depan kaca. Oke, dilihat di depan kaca nih. Saya lihat di depan kaca, oh ternyata bahu saya naik. Yang sehatnya malah turun misalnya kan gitu ya. Di video sebelumnya Bara bilang tuh tentang bahu yang turun, pundak yang turun ya. Itu dia naik gitu ya. So koreksi posturnya bagaimana? Ini shoulder blade-nya itu harus turun. Ini harus turun. Jangan dipaksa untuk turun ya, tapi kita turun gitu. Ya, dia turunkan, Bang, susah Bang nuruninnya, susah gitu. Ya. Kita dorong full. Kita berikan, oh dia udah naikkan lagi ke atas. Lalu dorong ke bawah, tahan. Kita berikan tahanan, misalnya kita jadi ya, tarik ke atas gitu ya. Tarik ke atas gitu. Kalau misalnya ada caregiver lebih bagus, ya. Gitu. Suruh caregivernya dorong ke atas lagi, turunkan bahunya.
turun, lemas. Akhirnya di sini satu otot di sini sudah hilang, sudah rilis. Oh bang, cuma sampai segini, nggak apa-apa, segitu udah, jangan dipaksa lagi. Oke, fullkan lagi, turunkan, gitu. Ya. So ini yang pertama nih, turunkan. Ya, dorongan bahu itu penting. Dorongan bahu itu penting untuk supaya siku lurus gitu. Ya. Jadi siku tidak akan sulit untuk lurus jika tidak ada dorongan bahu gitu. Ya. Karena kalau misalnya bahunya mendorong, karena ini bicep ini itu adanya nempelnya itu di malah di tulang antara tulang clavicula dengan tulang scapula gitu, bukan di humerusnya malah gitu ya. Bukan di tulang lengan, yang malah di sininya gitu ya. Jadi dia itu penting itu, dorongan, dorong ya. Ini dorong, kita dorong lagi ke belakang gitu, dorong ke depan, dorong ke belakang, dorong. Jadi yang ngedorong itu bahu, jangan badan gitu. Kita nempel di tembok kah ya, di senderan bangku, dorong ke atas, dorong, tahan di situ, nah, lemas, dorong sampai bisa dorong ke depan. Ntar lama-lama sikunya juga bisa lurus gitu ya. Gerakan yang pertama itu adalah gerakan mendorong, aproksimasi. Makanya aproksimasi itu penting ya. Lalu ada lagi gerakan yang misalnya ininya ditarik ke atas, tarik ke atas. Oh gitu. Jadi dorong kok ditarik ke bawah gitu ya. Pelan-pelan gitu, jangan tok langsung gitu ya. Takutnya kesininya masih lemah ya. Dorong pelan-pelan lalu tarik ke atas. Oke, lepas. Dorong ini, tarik ke atas. Ini juga bagus buat bahu yang turun gitu ya. Kemudian ini tarik ke atas. Oke. Tarik ke atas, tahan, lemas. Tarik ke atas, tahan, lemas. Ininya ditarik ke bawah, kemudian bahunya narik ke atas gitu. Ya, itu gerakan ke bawah, gerakan ke atas, kemudian gerakan ke belakang. Biasanya bahunya ke depan gitu, di tas gitu, udah ke atas ke depan gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya kedepanin lagi, lalu dorong ke belakang. Udah kedepanin, dorong ke belakang gitu. Kalau ada caregiver, suruh dia pegang sini, pegang ini ke depan, lalu dorong ke belakang, dorong ke belakang. So spastisitasnya ke arah mana? Fullkan ROM-nya ke sana, ya. Jadi cara menghilangkan spastisnya adalah bagaimana, misalnya dia menekuk, tekuk lagi gitu ya. Jadi dorong baru. Oh, pelan-pelan. Oh bang, saya baru bisa segini aja. Udah biarin kan segitu aja. Lalu lagi terus sampai ke bawah. Bang, saya baru bisa sedikit aja ke belakangnya. Ya udah, jangan dipaksa. Kalau dipaksa ntar malah gerakannya ke atas gitu. Malah sininya tegang lagi gitu. Ya. Gitu. Ini caranya untuk mengurangi spastisitas di bahu. Lalu cara mengulangi spastisitas di bahu itu adalah koreksi postur. Ya, koreksi postur itu menyangkut bagaimana cara tidur, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berjalan, posisi bahunya seperti apa gitu ya. Nah, yang paling bagus itu adalah cara tidur gitu. Tidurnya itu harus dibuka. Ininya ketiaknya ini harus dibuka, ya kemudian ininya ke belakangin gitu ya, supaya ininya internal rotasi gitu. Jadi bahunya diputar ke sana gitu ya, lalu luruskan dia seperti ini posisinya itu dia begini, luruskan, tidur gitu ya, tidur terletak seperti ini ya. Ini posisi tidur yang baik. Bagaimana kalau ke samping? Sama, ininya juga harus lurus, ketiaknya harus terbuka, sikunya harus lurus. Jadi memposisikan posisi antispastis. Posisi antispastisnya apa? Oh, bahu saya ke depan, posisikan ke belakang. Udah dilemesin, diemin di belakang. Oke. Oh, bahu saya ke atas, ya dilemesin, lakukan yang tadi gitu kan. Udah gitu sudah lemes, baru diposisikan. Jadi kalau naik lagi bagaimana bang? Ya lakukan lagi terus sampai hilang bahunya itu. Ya, hilang bahunya, hilang spastis di bahunya. Oke, ketiaknya dibuka, sikunya lurus, pergelangan tangan ini, ya, gitu. Jadi untuk apa? Untuk bahu, ya, positioningnya apa? Buat bahu itu ke belakang, gitu ya. Kalau yang spastisnya ke depan, kalau yang spastisnya ke atas, ke bawahin, gitu. Jadi melawan pola spastis. So positioning ini penting sekali. Ini akan memberikan informasi ke otak. Oh, itu adalah posisi yang nyaman.
gitu, sehingga akhirnya rilis dia punya spastisitas ya. Jangan lupa juga lakukan gerakan-gerakan, misalnya ya tetap ya ke atasnya harus, ke bawah juga, ke atas juga, ke bawah juga, ke atas juga, ke bawah juga, ke depan juga, ke belakang juga, ke depan juga, ke belakang juga, jika sudah mulai lemas gitu ya. Karena apa? Takutnya ntar malah spastisitasnya ke belakang gitu, karena otaknya malah men-save posisi yang aman baru gitu ya. Jadi tetap harus dilakukan, ke depannya juga harus dilakukan, belakangnya juga, depannya dilakukan begitu ya. Jadi tidak mendapat pola spastisitas yang baru gitu ya. Demikian video Kebara yang kali ini, semoga pertanyaan atau komentar dari Ibu Rita Syara ini terjawab. Kenapa tangan saya belum bisa mengangkat? Itu dikarenakan adanya spastisitas gitu ya Bu ya. Masih dibantu. Kalau misalnya masih lemah ya aproksimasi, tetap dorongan itu memperkuat ini, karena dengan aproksimasi otot-otot sini akan aktif gitu ya. So demikian pertanyaan komentar dari Ibu Rita Syara. Semoga bisa menjawab dan membantu, lebih paham gitu loh apa yang harus saya lakukan, tidak lagi buntu gitu ya. Oh ternyata saya harus mencari referensi di bahu apa gitu ya. Referensinya misalnya tulang skapulanya ke belakangnya, bagaimana cara ke belakangnya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya Bu Rita ya. Jika ada pertanyaan lagi bisa langsung dituliskan di komennya di komentarnya saja. Oke, nanti akan Bara jawab kembali pertanyaan-pertanyaannya. Oke, demikian, sampai ketemu di video Bara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.